Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwatal iman, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kajian tentang surah At-Takwir. Surah yang ke-76 turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tertib an-nuzul setelah Al-Fatihah, sebelum Al-A'la. Jadi termasuk min awail as-suwar, termasuk surah-surah pertama yang turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayatnya ada 29 ayat. Isinya tentang hari kiamat, tentang kebenaran Al-Qur'anul Karim. Kita mulai dari ayat yang pertama. Idza syamsu kuwirat, ketika matahari itu kuwirat, lufitat. Itu kuwirat itu, ini peci ini. Itu diginiin, itu namanya kuwirat. Atau diputer. Jadi lifu ala tariqah al-istidarah. Jadi bukan dibalik begini. Itu namanya kuwir. Di kata Imam Qurtubi dalam tafsirnya Ahkamul Quran, kuwirat itu bisa bermakna dua. Satu bisa bermakna di hari kiamat itu matahari terhalangi, jadi keputar berpindah dari posisinya, sehingga nggak bisa menyinari bumi. Bisa juga berarti kuwirat itu uzilat, jadi diputar terus hilang, sehingga nggak ada lagi matahari. Rahimakumullah. Itu maknanya idza syamsu kuwirat, di cerita hari kiamat. Ada 12 idza di awal surat ini kan. Idza syamsu kuwirat. Terus wa idzan nujum inkadarat, matahari setelah matahari nujum, bintang. Inkadarat itu tasaqatat, lepas dari posisinya. Jadi kan semua ada orbitnya, posisinya di jagat raya itu. Dia enggak berpindah-pindah begitu. Tapi begitu tiba hari kiamat, nujum inkadarat. Wa idzan nujumu inkadarat wa idzal jibalu suyirat. Jibalu suyirat, sara yasiru, sarah, sayyarah, gunung jalan-jalan. Di gunung copot. Gunung kan ada akarnya. Kata ahli itu akar gunung sedalam tingginya. Kalau gunungnya 3000 meter di atas permukaan laut, katanya akarnya juga 3000 meter dalam permukaan bumi. Wallahu alam. Al-muhim wal jibalu suyirat, jadi lepas tuh gunung, terus suyirat, jalan-jalan kemana? Di angkasa. Jadi gunung lepas itu, terus nanti di hari kiamat kita lihat gunung itu. Kira-kira itu pemandangan menyenangkan atau mengerikan? Ngeri lah, gunung.
Wa idzal jibalu suyirat. Wa idzal 'isyaru 'uttilat. Isyar. Isyar ashrun, asyra. Unta hamil 10 bulan. Dikit lagi mau melahirkan. Unta kan mahal. Jadi dulu di Arab orang kalau punya unta hamil apalagi 10 bulan, itu disayang-sayang. Karena nanti anak unta ya mahal juga kan. Jadi harta yang paling berharga. Wa idzal 'isyaru 'uttilat. Uttilat dari kata mu'attal. Mu'attal itu apa? Dia enggak bekerja, enggak berfungsi. Dia orang Arab bilang liburan itu utlah. Pengangguran attal. Nah, sekarang ayatnya bunyinya wa idzal 'isyar 'uttilat. Bukan maksudnya unta hamil lagi liburan, bukan. Maksudnya dicuekin. Saking takutnya sama hari kiamat. Apalagi istri hamil kan, lebih-lebih lagi dicuekin kalau hari kiamat. Kalau nggak kiamat ya masih disayang lah walaupun istrinya hamil. Makanya ada ibu-ibu kalau hamil suaminya kabur, dia bilang saya kayak kiamat, ya kan? Ya. Wa idzal 'isyaru 'uttilat. Harta paling dicintai. Apa coba yang paling kita cintai sekarang? Yang dunia nih, dunia. Kalau Allah mau udah pasti, Allah, Nabi, surga. Antum apa Syekh paling dicintai? Hah? Dunia. Harta, berarti hilang istri nggak apa-apa? Musibah ini. Yang paling dicintai kan pertanyaan satu aja, yang paling dicintai. Lupa sama istri, istrinya nggak ikut sini ya? Istri lah. Ya laki-laki itu susah dia kalau nggak ada istrinya. Kan nggak ada yang bikinin kopi kan? Ya nggak ada yang sambut kalau pulang ke rumah. Nggak ada yang senyumin. Ya nggak ada yang ngurusin. Jadi istri itu perlu ya istri. Maka Umar dulu kan dia cuek aja ke istrinya marah-marah, kata mau biarin aja lah, orang dia yang ngurus anak saya kok katanya. Ya. Wa idzal 'isyar ya boleh juga harta, terserah aja lah. Kalau anak muda mungkin apa? Motornya ya paling dicintai. Kalau aki-aki itu apa misalnya? Kebunnya gitu ya. Wa idzal 'isyaru 'uttilat. Wa idzal wuhushu husyirat. Ya. Wuhush dari kata wahsh. Binatang liar. Itu yang ya apa aja yang liar-liar semua itu. Mau yang ganas, mau yang enggak ganas. Husyirat, semuanya berkumpul. Idzal wuhushu husyirat. Itu bedanya apa berkumpul hari kiamat sama berkumpul, kata orang lah berarti kayak di kebun binatang dong. Bukan. Jadi keluar semua apa aja yang kan sekarang nih misalnya kita main ke sungai gitu ya, kan buayanya nggak kelihatan. Itu keluar semua nanti pas hari kiamat. Kenapa keluar? Penjelasannya kan bumi bergoncang. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Ya kan keluar orang, kita aja kalau rumah kita bergoncang kita kabur keluar rumah. Itu juga kan rumah mereka bergoncang keras, keluar semua. Harimau segala keluar. Nah, uniknya apa pemandangan hari kiamat? Kan husyirat tuh dikumpulin, berkumpul. Dia nggak berantem gitu kan. Kalau hewan buas itu kan kalau ketemu harimau kan suka. Ini enggak, husyirat aja. Jadi pada saking paniknya, haulu yaumil qiyamah, kengerian hari kiamat, sampai binatang buas saja itu kediem, keluar diem segitunya. Rahimakumullah. Kita nggak buas kan, apalagi kita gitu hari kiamat. Wa idzal wuhushu husyirat wa idza al biharu
sujirat, ketika laut, bihar itu jamak dari kata bahrun. Sujirat, apa itu sujirat? Imtala'at al-ard, penuh, bumi itu penuh sehingga nggak ada lagi batas. Sekarang kan ada laut tuh, laut apa? Ada samudra-samudra, ada laut Jawa, ada Selat Sunda. Nanti sujirat itu karena bergoncang, kemudian retak permukaan bumi. Ini kalau dalam kajian hari kiamat, misalnya dikumpulin semua ayat hari kiamat, prosesnya begitu, bergoncang keras, permukaan bumi pecah, keluar lahar kan? Keluar lahar, dampaknya air laut itu panas mendidih, meluap. Maka hilanglah batas lautan. Jadi ada, sekarang kita kan ada laut ini, ada daratannya, nanti nggak ada. Ya, nggak ada sama sekali. Mau ilustrasinya, mau? Kalau punya apa tuh? Akuarium gede di rumah. Akuarium yang anak-anak itu yang apa? Aquascape gitu kan. Kan bagus-bagus tuh di dalamnya tuh. Ya. Nah, coba aja digoncang tuh akuarium itu. Gimana? Kacau semuanya. Lu tumpah kan? Nggak jelas. Air itu bukan lagi dalamnya, lagi keluar kemana. Itu namanya sujirat. Ya. Wa idzal biharu sujirat. Wa idzal mau'udatu su'ilat. Betul. Wa idzan nufusu zuwijat. Ketika jiwa dikawinkan. Bahasa Arab zaujun, suami, zaujatun, istri, zawaj, pernikahan. Nufus jamak dari nafsun. Jamak nafsun itu ada dua, boleh anfusun atau nufusun. Wa idzan nufusu zuwijat. Nah, dikawinkan. Dikawinkan nama apa? Ada 3. Yang pertama, zuwijatin nufus, zuwijatil arwah bil ajsam. Ruh dipertemukan dengan jasad. Tuh hari kiamat. Kan bangkit lagi kan? Temu lagi sama jasad. Jasad kan udah hancur, ya mudah aja mah bagi Allah diciptakan lagi. Jadi ada jasadnya lagi, ruh itu ketemu. Yang kedua, yasirun, jadi wa idzan nufusu zuwijat, jadi ngumpul semuanya padang mahsyar. Yang ketiga maknanya, berkumpullah ruh-ruh yang baik dengan yang baik, ruh yang buruk dengan yang buruk. Jadi misal di dunia dia temannya sama yang main golf semua, yang mabuk-mabuk misalnya, maka ya itu ketemu mabuk. Main golf yang rajin sholat jamaah, ya ketemu sholat jamaah semua. Itu ketemu nanti di akhirat, kekumpul. Nufus zuwijat. Maka kita harus sering ngaji kan. Teman kita tuh harus, teman yang kepikir, keinget itu harus yang ngaji. Biar pas hari kiamat gak malu-maluin kan. Coba Bapak Ibu bayangin, ustad begitu hari kiamat, ngumpulnya bareng pemabuk, bingung kan? Itu ustad yang bener aja gimana sih? Jangan-jangan habis ngajar ngaji mabuk. Ya. Jadi ngumpulnya harus dimanapun, bapak-bapak sama, ngantor aja, kerja berprofesi. Tapi dimanapun berada, ngumpulnya itu pastikan sama orang soleh, sama orang taat, jangan sama sebaliknya. Apalagi pakai istilah sekarang, saya temenan sama semua orang. Iya, siapa suruh musuhan? Nabi nggak pernah nyuruh kita musuhan. Mambi aja kagak musuhan sama orang. Tapi yang namanya teman dekat, sohib gitu loh, sohib, teman dekat, kerabat dekat, pastikan soleh. Yang kita kepikir kalau lagi duduk-duduk di rumah, saya pengen ngopi nih, orang soleh, ngopinya sama orang soleh. Saya pengen jalan-jalan sama orang soleh. Ya. Jangan pernah nyaman sama orang yang enggak soleh. Ya. Wa idzan nufusu zuwijat, wa idzal mau'udatu su'ilat. Mau'udah al-wa'd. Al-wa'di al-mau'ud.
yang membunuh sama yang dibunuh. Yang dibunuh su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Dia dibunuh karena apa? Ditanya nanti di hari akhir. Wa'dul banat. Ini tradisi orang jahiliyah. Tapi enggak semua suku. Orang Quraisy, sukunya Nabi, itu enggak ada tradisi bunuh anak perempuan hidup-hidup. Yang suku bunuh anak perempuan hidup-hidup selain suku Quraisy yang ada di kota Mekah. Pertanyaannya, kenapa di dalam ayat tidak diperjelas? Kesannya seolah-olah semua orang jahiliyah itu suka bunuh anak perempuan hidup-hidup. Apa jawabannya? Ayo, as-sukutu alamatur ridha. Ya, diam berarti setuju. Suku Quraisy tahu suku lain ngebunuh anak perempuan hidup-hidup, diam aja. Gak pernah ditegur, gak pernah protes, diam aja. Maka oleh Allah dianggap mereka ikut melakukan. Ayo, Bapak Ibu, kalau ada maksiat jangan didiemin. Ya, mungkar itu harus diselesaikan sesuai dengan kapasitas dan wewenang yang kita miliki. Ya, pimpinan, bawahan yang bermaksiat, tegurlah, panggil dia. Kamu kenapa nggak sholat? Ya, agamanya dulu yang ditegur kan? Ya, kalau agamanya bagus, insya Allah dunianya juga akan baik. Ya, istri nggak bener, suaminya salah tingkah, lah panggil istrinya, Bu, pakai jilbab yang baik, Bu, jangan jalan-jalan mulu, Bu, jangan nongkrong terus, misalnya. Istri juga sama, jangan didiemin suaminya, nasihatin aja. Ya, Pak, sholat subuh jangan kesiangan, Pak, kalau jadi imam baca Quran yang benar, nah gitu, nasihatilah. Anak apalagi, ya. Idzal mau'udatu su'ilat. Nah, kalau sekarang pindah isunya nih sampai di sini. Tentang hari kiamat, tetapi bukan pada saat sedang terjadinya. Pada saat proses pertanggungjawabannya. Ayo tanya. Untuk mengingatkan bahwa tidak ada yang luput dari pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Tamam. Jadi kita ditanya, Bapak Ibu, misal anak kita nih ya, tinggal di rumah, dapat semua, dapat makan, dapat sekolah, dapat uang jajan, dapat kendaraan. Tapi kita tahu dia nggak sholat, kita diem. Dosa, ditanya sama Allah, bukan nggak ditanya. Dan Nabi pernah sampaikan, pernah kita kaji di sini, Aisyah akan nanya ke Nabi gini, ya Rasulullah, bukankah orang kalau ditanya di hari kiamat pasti celaka? Apa jawab Nabi? Iya, kata Nabi. Jadi Bapak Ibu, kita nggak perlu repot-repot bersiap-siap membuat jawaban. Lah, nggak usah kayak anak-anak sekarang pengen ikut ujian, Pak kisi-kisinya dong, kan sekarang gitu kan? Nggak usah. Yang lebih baik berjuang agar nggak perlu ditanya, karena kalau ditanya pasti nggak bisa jawab. Mau jawab pakai apa? Pakai lisan. Lisan justru membunyikan fakta yang kita lakukan. Kita nggak bisa jawab. Karena kalau aman Allah nggak bakalan nanya. Kalau benar Allah nggak ada Allah nanya. Kamu rajin kali sholat kenapa? Nggak usah. Allah udah tahu isi hati kita. Yang disuruh pertanggungjawabkan yang nggak benernya. Rahimakumullah. Ya, maka dari sekarang aja kita banyak baca doa. Doa sama Allah semoga nanti hisab kita mudah, mizan kita mudah, padang mahsyar mudah, semuanya mudah. Yang enggak benar sekarang kita pertanggungjawabkan sekarang, langsung dikoreksi, disadari, diakui, dikoreksi, diperbaiki, direplace dengan amal yang baik, amal yang soleh. Ya. Berikutnya, wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Terus wa idzas suhufu nusyir. Suhuf,
jamak dari sahifah. Itu kalau sekarang orang Arab kalau bilang suhuf itu surat kabar, koran. Suhuf. Sahifah artinya lembaran. Wa suhufu nusyirat. Nusyirat itu disebar, dibagi. Ya kayak bagi rapor lah begitu. Suhuf nusyirat. Ya. Jadi semua dapat. Tanpa terkecuali. Semuanya dapat. Ya, mau dia ulama, kiai, ustadz juga dapat suhuf nusyirat. Nanti suhuf ada yang terima dari kanan, tangan kanan, ada yang terima dengan tangan kiri. Kalau terima tangan kiri ya udah musibah. Saat itu kan nggak ada gunanya lagi istighfar, bukan waktu lagi untuk bertaubat. Ya, suhuf, itu suhufun nusyirat. Kita hari ini banyak suhuf, banyak laporan, tapi hampir nggak ada laporan amal. Emang nggak ada laporan amal, karena amal dilakukan kepada Allah. Kita nggak catat tuh amal kita apa. Lagian ngapain dicatat? Nah ini yang jadi soal nih Bapak Ibu. Ini ujian beratnya nih. Enak banget kan? Misalnya gini, misal kan sekarang zamannya apa tuh? Penilaian ya, akreditasi. Apa aja kan diakreditasi, sertifikasi. Paling enak tuh sebenarnya seandainya Allah tiap tahun sekali ngirim malaikat akreditasi predikat Islam kita. Enak kan? Ayolah. Enak. Jadi kita tahu, wah tahun ini akreditasinya anjlok nih. Berarti kalau meninggal sekarang neraka. Itu langsung berubah kita. Enggak keluar masjid kan? Ngaji terus, ngaji. Istighfar banyak-banyak. Itu keluar akreditasi A+, surga Firdaus. Nyantai pulang ke rumah tidur nyenyak, ngopi-ngopi gitu. Tapi nggak ada itu. Maka apa? Jangan kepedean. Jangan mentang-mentang 5 waktu ke masjid, suka nasihatin orang, baca Quran lancar, ngaji agama sering, lantas merasa udah megang kunci surga. Lah, kita nggak tahu, belum diakreditasi sama Allah. Allah tahu status kita, tapi kan kita nggak dikasih tahu. Amannya apa? Merasa kurang amal, kurang sedekah, kurang sholat, kurang ikhlas, kurang istighfar, kurang aja semuanya. Biar kita terus berjuang untuk menjadi sosok yang lebih baik. Wa idza suhufu nusyirat. Terus wa idza sama'u kushitat. Ketika langit terbelah-belah. Ya enggak seperti sekarang lagi nih langit anteng. Kalau melihat langit kan tenang gitu. Kecuali kalau lagi mendung. Biasanya normalnya seringnya langit tenang. Nanti enggak lagi begitu hari kiamat. Ya, karena kiamat itu hancur bumi, hancur langit, berikut isinya hancur semua. Ya, berarti Allah bukan berada dalam langit dunia lah. Dia hancur, langit yang kita lihat itu hancur. Wa idzas sama'u kushitat wa idzal jahimu su'irat uqidat. Mahattatul wuqud, pom bensin wuqud. Ya. Wa idzal jahimu su'irat uqidat, neraka dinyalakan. Aywa. Diperlihatkan kepada ulama tafsir semua sepakat, ini maksudnya diperlihatkan kepada orang kafir dan ahli maksiat dari kaum mukminin. Disiap-siap menyambut orang-orang yang kafir dan orang-orang mukmin yang maksiatnya lebih besar daripada pahalanya, daripada taatnya. Wa idzal jahimu su'irat wa idzal jannatu uzlifat. Jannah uzlifat, zulfa. Ada yang namanya Zulfa. Dulu ada Ustadz Zulfa itu di Priok itu. Ustadz siapa itu yang di MUI? Zulfa itu artinya qarib. Berarti wa idzal jannatu qurribat. Ketika surga itu didekatkan, diperlihatkan kepada orang-orang mukmin.
Biasa. Hadiah rahimakumullah. Ya, dilihatin dulu ini. Itu hari kiamat. Nah, baru itu idanya. Sudah 12 idanya, belum? Sudah selesai? Hah? Ada yang kelewat ya? 12. Ya, berarti sudah 12. Alimat nafsum ma ahdarat. Pada saat itu manusia tahu apa yang sudah dihadirkannya. Ahdarat itu dari kata hadara yahdur atau hadura yahdur, hadir. Bahasa Indonesia kita nyebutnya hadir. Jadi bahasa Arab hadir, hadara yahdur artinya sama, hadir. Jadi arti dari ayat ini, baru ketika itu terjadi hari kiamat itu, barulah manusia itu sadar apa yang sudah dihadirkannya semasa hidupnya di dunia. Alimat nafsum ma ahdarat. Nafsun, pakai kata nafsun, setiap jiwa. Artinya apa? Sesoleh apapun seseorang, tetap kesadaran sempurna baru akan muncul di akhirat. Nafsun, jiwa manapun, mau jiwa taat, mau jiwa maksiat, kecuali ya para nabi dan rasul. Sisanya sama. Kesadaran benar-benar sadar itu ya pas hari kiamat itu. Karena ikan kata Nabi begitu. Lau ta'lamuna ma a'lam, seandainya kalian tahu apa yang aku tahu, labakaitum katsiran waladahiktum qalila, kata Nabi. Kalau kalian tahu apa yang aku tahu, pasti kalian nangis terus. Banyak nangis, sedikit ketawa. Lah sekarang sebaliknya kan? Ayo, ketawa mulu. Disuruh nangis, gak bisa dia nangis. Jadi rahimakumullah, kesadaran, sadar. Ya, iblis. Apa faktor yang membuat kita jadi pengikut iblis? 2. 1, ilmu. 2, sadar. Sedikit ilmu membuat kita mudah jadi pengikut iblis. Maka ilmunya harus banyak. Kok bisa? Karena iblis pinter. Kok pinter? Hidupnya lama. Dia minta sama Allah, anzirni ila yaumin yub'atsun. Ya Allah, kasih aku hidup. Kalau memang aku dihukum, dilaknat, pasti akan ke neraka, maka hidupkanlah aku sampai hari kiamat. Umurnya jauh lebih panjang dari kita. Orang panjang umurnya, pengalamannya banyak. Pengalaman menjerumuskan manusia. Nah, tiba-tiba kita kepedean, mentang-mentang gelar akademiknya tinggi. Lah, udah berapa lama sih kita belajar? Paling lama 40 tahun kan proses belajarnya. Yang kita sombongkan itu. Lah iblis ribuan. Segala jenis, segala bentuk manusia dia ngerti. Ini orang gak bisa masuk lewat harta, masuk lewat wanita. Gak lolos lewat wanita, lewat macam-macam, rahimakumullah. Maka ilmu harus banyak. Maka ngaji. Ya, siapa yang harus? Semua, termasuk ustadz. Bapak ibu ada ustadz. Tanya ibu ustadz, bapak ibu ngundang ustadz kan, kagum nih sama ustadz. Panggil ustadz. Sebentar ngobrol. Ustadz, siapa ustadznya? Kalau si ustadz itu jawab, lah saya nggak ada, saya mah baca sendiri. Ya, besok jangan undang lagi. Itu berarti dia ilmunya rendah. Nggak boleh ada manusia tanpa guru. Nabi saja terus diajarkan Allah kan melalui Jibril. Ayo. Kapan ayat terakhir turun? Menjelang Nabi wafat. Diajarin sama Allah. Nggak ada tuh Quran turun sekaligus pada Nabi usianya 40 tahun terus Nabi setelahnya terserah aja. Lah, dikendali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tiba-tiba ada orang mentang-mentang ilmunya tinggi, dia nggak belajar lagi, musibah. Terserah berapapun usianya, sehebat apapun kedudukannya, dia tetap harus punya guru yang menasehatinya, mengoreksi kesalahannya. Karena kalau enggak lah setan pinteran lagi, setan kan. Bilanglah kiai hebat nih, berapa umurnya? 99 tahun. Lah setan, iblis umurnya 1000 tahun, 1000 tahun minimal. Ya, jadi rahimakumullah, alimat nafsum ma ahdarat.
Jadi ilmu harus banyak. Maka kalau teman iblis diajak ngaji, dia bilang apa? Ngaji, saya udah ngaji. Nah, itu jawabnya. Kalau yang dia sadar bahwa ilmunya kalah dari iblis, diajak ngaji, bismillah, saya ikut. Nah, dia baru nggak ikut kalau ada kesibukan, kurang sehat. Nah, itu beda lagi. Yang kedua, kesadaran. Ada ilmunya banyak, tapi nggak sadar bahwa dia sedang disusupi oleh setan. Nah, kesadaran itu penting, rahimakumullah. Orang bagaimana caranya agar bisa selalu sadar? Disadarkan. Pernah disuntik sama ahli anestesi, pernah kan kalau dioperasi atau di apa kan? Nah, kalau yang disuntik semuanya hilang, dia ditepuk-tepuk kan, biar bangun kan? Masuk dokternya ke ruang opnam. Oh, sudah bangun, ya sudah, tidur lagi katanya. Yang penting bangun dulu, jangan sampai nggak bangun-bangun. Ayo. Bagaimana caranya agar kita bisa sadar? Senanglah berteman dengan teman yang menasehati. Jangan teman yang puja-puji terus. Orang hidup begitu kan. Pemimpin itu kadang-kadang kenapa terjerumus? Karena dia lebih senang dikelilingi oleh pasukan puja-puji. Padahal dia kan bukan Tuhan yang benar terus, bukan Nabi juga. Harusnya dia senang milih orang-orang yang pintar menasehati, pintar mengoreksi, pintar memperbaiki. Ini kagak. Pokoknya yang muja-muji saya maka dekat, yang menasehati maka menjauh. Pemimpin gitu gak lama pasti akan ke neraka. Pasti akan turun azab dari Allah Subhanahu Wa Taala. Siapapun. Suami juga sama. Dia punya anak 10 misalnya, dia dekat sama anak yang muja-muji, ya udah. Tapi kan ada anak yang menasehati, walaupun anak enggak harus menasehati orang tuanya, tapi itu anak soleh, dia mau ke masjid, ya masjid yuk. Ya. Wa idzan alimat nafsum ma ahdarat. Kita lanjutkan, nah itu satu bagian itu tentang hari kiamat. Kemudian fala uqsimu bil khunnas al jawaril kunnas. Maka sungguh aku bersumpah dengan khunnas. Khunnas itu masa perubahan, waktu-waktu perubahan. Al jawaril kunnas, bintang-bintang, gugus bintang yang kalau siang nggak kelihatan, malamnya kelihatan. Itu al-jawari. Al-jawari dari kata al-jari, yang berjalan, jara yajri. Jadi yang mengitari. Jadi kan malam itu kelihatan, siang enggak kelihatan. Al-jawari al-kunnas. Wal-laili idza as'as. As'as, malam ketika makin gelap, malam ketika makin hening. Itu sumpah Allah Subhanahu wa taala. Wal-laili idza as'as. Was-subhi idza tanaffas. Dan ketika subuh itu mulai bernafas, mulai hidup. Nah, ini sumpah Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Biar kita perhatikan. Kalau yang tadi kan bicara soal fenomena hari kiamat, kita nggak akan menyaksikannya sekarang. Nah, ini yang kita saksikan sekarang nih. Fala uqsimu bil khunnas, al jawaril kunnas. Jadi dengan berbagai perubahan Allah bersumpah. Artinya ketika Allah bersumpah dengan makhluknya, maka berarti ada hikmah pada makhluk itu yang jika kita perhatikan maka akan membimbing kita menuju tauhid. Menuju tauhid. Maka kita perlu jalan-jalan Bapak Ibu. Rihlah. Jangan kalau rihlah itu repot sama bikin baju seragam, itu makan-makan. Ya, rihlah itu buat melihat fenomena alam. Agar kita lebih dekat sama Allah. Malam, wal-laili idza asas, ya kan? Enggak perlu rihlah jauh-jauh, Bapak Ibu, rihlah sini aja. Rihlah ke Monas kali ya, rihlah ini. Duduk di Monas itu jam 1 kalau boleh. Untuk jam 2. Kok bisa ya? Ini kuasa Allah. Tadi siang rame banget, sekarang sepi. Karena Allah gelapkan malam. Iya kan? Iya. Karena Allah takdirkan orang merasa ngantuk di malam hari. Maka sebenarnya manusia hanya menjalani kodrat yang sudah digariskan Allah, bukan hebatnya manusia. Was-subhi idza tanaffas.
Di seluruh dunia itu sama. Subuh itu bernafas, subuh itu menggeliat. Mau semaju apapun sebuah negara, nggak ada sampai detik ini yang kemudian mereka bisa membalikkan start mulai kerja kita jam 7 malam. Itu nggak ada, Pak. Nggak ada, tetap aja pagi. Untuk mengeliling dunia tetap aja mulainya pagi. Kecuali jenis profesi tertentu, lain lagi masalahnya. Tapi umumnya kehidupan itu pagi mulainya, malam itu asas, istirahat, diem, sepi. Masya Allah. Ayat ini turun bukan kemarin, 15 abad yang lalu, di awal-awal periode Mekah. Tapi nggak ada yang berubah dari tradisi kehidupan manusia, bukan? Lah, mau pencahayaan canggih, mau ilmu kedokteran hebat, mau apapun yang terjadi, tetap kalau malam asas, pagi tanafas. Masya Allah, nggak ada yang berubah. Harusnya berubah dong. Kalau memang Al-Quran bukan dari Allah, harusnya manusia sekarang karena canggih, karena hebat, mereka mulai bekerja misalnya jam 10 malam, nggak masalah. Ternyata tidur bisa ditukar menjadi siang. Lah, ya, kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadabbur. As-subhi idza tanaffas. Kemudian, innahu laqaulu rasulin karim. Sungguhnya laqaulu rasulin karim. Al-Quran itu disampaikan oleh Rasul Karim, utusan yang mulia. Ini semua tentang sifat-sifat malaikat Jibril. Innahu laqaulu rasulin karim. Kenapa Allah ceritakan sifat-sifat malaikat Jibril dalam ayat-ayat ini? Untuk menegaskan tentang kedudukan Al-Quran, bahwa Al-Quran dari Allah, bahwa yang menyampaikan Al-Quran adalah salah satu makhluk terbaik Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang memiliki semua sifat-sifat kesempurnaan. Jadi bukan qaulun biasa, ya. Innahu laqaulu rasulin karim. Rasul pertama, utusan. Jadi Jibril bukan datang sendiri, tapi diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia melaksanakan perintah Allah. Jadi nggak ada alasan kita meragukan Al-Quran. Jadi mulai dari awalnya keren Islam. Sekarang coba tanya ke yang beragama selain Islam. Kalau mereka mengaku punya kitab suci, tanya ke mereka, ceritakan kepada kami bagaimana proses kitab suci itu sampai kepada Anda sekarang. Nggak ada cerita detailnya, nggak ada yang akurat. Masing-masing punya versi masing-masing. Kita seluruh dunia sama versinya. Innahu laqaulu rasulin karim. Ayat ini sama bunyinya di seluruh Quran yang ada di seluruh muka bumi. Jibril utusan Allah, Rasulun. Yang kedua, karim, mulia. Paling mulia dibandingkan malaikat yang lain-lainnya kan? Sering disebutkan sebagai penghulu para malaikat. Kenapa harus malaikat yang paling mulia? Karena yang dihantarkan adalah kalamullah kepada manusia yang paling mulia, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dzi quwwatin, memiliki kekuatan. Sejarah menyebutkan berapa kali Jibril datang ke Nabi, Nabi diusir dari Taif, Jibril yang datang kan? Kata Jibril, Muhammad, apakah aku balikkan gunung ini, aku timpakan ke atas penduduk Taif yang mengusirmu? Kuat, dzi quwwatin, kuat untuk melakukan tugas yang dibebankan oleh Allah kepadanya. Dzi quwwatin inda dzil arsy makin. Di arash makin. Apa tuh makin? Makan, punya kedudukan dibandingkan malaikat-malaikat yang lainnya. Belum selesai. Inda dzil arsy makin, muta'in, muta' nurut. Jadi terhormat, utusan yang mulia, punya kekuatan, punya kedudukan di arsy, bukan di bumi loh. Tahu kan arsy itu tempat Allah, istawa 'alal arsy. Tempat Allah itu bersemayam di arsy. Lah Jibril makin di arsy.
Dia punya kedudukan bersama Allah Subhanahu wa taala. Pasti kita akan, lah jangan-jangan dia ngeyel nih, jangan-jangan ngelunjak, ngelawan. Lah, muta'in, nurut sekali kepada Allah. Tamma amin, bukan hanya nurut tetapi juga sangat amanah. Aywa. Ada berapa kriterianya tadi? 6 ya. 6 sifat yang dimiliki oleh Jibril. Itu kenapa hanya Jibril yang boleh menyampaikan wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Delegasinya sedemikian spesialnya. Apa yang mau kita ragukan? Ya kan? Jadi kalau ada orang, saya sih kalau Muhammad percaya. Tapi kata Muhammad dapat ayat Al-Qur'an dari Jibril, terus Jibril tuh siapa? Kan saya belum pernah ketemu Jibril. Enggak tahu Jibril tuh benar apa enggak. Lah ini ayatnya. Tinggal baca. Allah ceritakan siapa Jibril. Sehingga tidak perlu sedikit pun ada keraguan terhadap Al-Qur'anul Karim. Ya. Terus lanjutannya, wa ma sahibukum bimajnun. Nah, ini baru cerita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, karena itu Al-Qur'an dari Allah, Jibril jelas kompetensi dan kualifikasinya. Nah, sekarang kalau begitu kesimpulannya berarti wa ma sahibukum bimajnun. Sahabat kamu itu tidaklah gila. Kan mereka bilang Nabi gila ketika Nabi menyampaikan ayat Al-Quran. Kenapa mereka bilang Nabi gila? Karena Nabi gak pernah belajar. Kan gak ada gurunya Nabi selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa itu? Nabi gak pernah berguru sama pamannya Abu Thalib, tidak pernah berguru kepada kakeknya Abdul Muttalib, tidak pernah berguru sama ayahnya. Lain Nabi lahir ayahnya udah meninggal. Tidak pernah berguru sama maknya. Bahkan masih kecil Nabi malah dititipkan di rumah Halimah bin Sa'diyah, ketemu mak cuma sebentar. Gak ada dalam catatan sirah ada guru Nabi. Maka mereka bingung, kok bisa orang gak pernah punya guru, gak pernah bikin-bikin syair, karena tradisi jahiliyah dulu suka bikin syair, ya kan? Gak pernah main ke Persia, gak pernah melakukan perjalanan ke Persia, karena Persia terkenal sebagai pusat peradaban. Gak pernah main ke Romawi, Konstantinopel, Romawi Timur, gak pernah ke sana. Jadi nggak ada sumber referensi yang didapatkan oleh Muhammad untuk membuat kalimat-kalimat seindah Al-Quran. Makanya mereka bilang majnun orang ini gitu, gila dia. Tapi mereka sebenarnya gila itu. Nggak mungkin orang gila bisa menghasilkan ungkapan yang sangat waras. Nggak mungkin. Pernah nggak ibu-ibu misalnya, bapak-bapak kita jalan-jalan ketemu orang gila, ih keren banget, kita undang ke masjid suruh ceramah. Pernah gitu nggak? Ya enggak lah. Gila-gila aja. Mana ada orang gila tapi pinter? Lah, gila beneran. Tapi mereka bilang gila Nabi Muhammad. Maka diingatkan oleh Allah. Allah sampaikan tadi semuanya. Jibril siapa? Kemudian wa ma sahibukum bimajnun. Kalau demikian, maka sohib kalian itu pakai kata sohib, wa ma sahibukum. Padahal kan banyak padanan lain kan? Ya, misalnya wa ma nabiyukum, atau wama ahlu qaryatikum bimajnun, atau wama Muhammadun bimajnun, bisa. Kenapa Allah menggunakan wama sahibukum bimajnun? Apa hikmahnya? Hikmahnya mereka kan hidup sama Muhammad. Nabi itu kan bukan sebelum jadi nabi bertapa dulu 30 tahun, enggak kan? Enggak. Nabi hidup biasa, bermasyarakat, berteman, bersahabat, dan mereka semua menganggap Muhammad orang baik, pemuda baik. Bahkan di usia 25 tahun sudah digelari dengan gelar Al-Amin, pemuda terpercaya di kota Makkah. Sahabat mereka semua bangga punya sahabat Muhammad, semua membanggakan Muhammad sebelum Muhammad jadi rasul. Maka Allah ingatkan di sini, wa ma sahibukum, kalian kan tahu dengan sahabat kalian sendiri. Masa dari usia kecil sampai usia 40 tahun dia nggak gila, tiba-tiba dia sampaikan ayat Al-Quran dia jadi gila? Iya kan? Coba Bapak Ibu, kita punya temen nih, temenan dari kecil, dari SD, kita teman sama dia, kita tahu dia baik banget, bersih kepalanya, bersih perilakunya, teman, kita seneng. Tiba-tiba suatu hari umur 40, dia menyampaikan sesuatu yang di luar jangkauan nalar kita, tapi itu bagus sekali. Terus kita bilang, ente gila ya? Ya enggak lah. Pasti pertanyaan kita, Anda belajar dari mana? Kok bisa? Itu kan pertanyaannya kan? Nah, dijawab sama Allah. Nabi Muhammad mendapatkannya dari Jibril alaihissalam.
bukan bahkan dari bikinannya sendiri, yaitu Al-Qur'anul Karim. Wa masahibukum bimajnun. Ya. Terus apa lagi lanjutan ayatnya? Walaqad ra'ahu bil ufuqil mubin. Sungguh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah pernah melihat Jibril di ufuk mubin. Ufuk sudah jadi bahasa Indonesia, ufuk. UFUK, kita disebut ufuk. Dari bahasa Arab ufuk kok. Mubin, yang nyata. Artinya Nabi pernah melihat Jibril dalam bentuk aslinya. Ya, kalau baca Tabari misalnya, tafsir Tabari yang banyak riwayat hadis-hadis itu, nah ada riwayat menyebutkan jumlah sayapnya ada 600 sayap. Tapi ya nggak tahu gambarannya bagaimana. Yang jelas ukurannya ketika sayapnya dikepakkan itu menutupi wilayah kota Mekah. Dulu, bukan sekarang. Dulu itu sebesar apa? Kurang lebih sebesar ukuran luas Masjidil Haram sekarang yang setelah perluasan. Itu kayaknya udah habis tuh kota Mekah dulu sebesar itu. Besar kan Pak ya? Bu, besar sekali. Itu ukuran asli Jibril. Nabi pernah lihat Jibril. Walaqad ra'ahu bil ufuqil mubin. Kita belum pernah lihat Jibril. Ya, maka jangan mau dibohongin orang-orang, kan ada video di YouTube tuh. Ada yang ngirim ke saya, Ustaz, antum pengen lihat Jibril enggak? Pengen lihat Jibril. Buka YouTube. Lihat Jibril via YouTube. Gimana ceritanya? Terus ada orang naik kuda putih-putih, itu kudanya terbang, terus itu Jibril gitu. Jibril enggak usah naik kuda. Jibril terbang, wujud aslinya seperti itu. Persisnya Wallahu a'lam. Kita enggak lihat. Nabi juga enggak menceritakan sampai detail. Kenapa? Enggak penting. Kalau nggak penting, nggak perlu buang-buang waktu, betul kan? Iyalah. Iya, jangan habis-habisin waktu kita untuk perkara yang nggak penting. Islam itu keren, Pak, Bu. Maka kalau Bapak Ibu belajar akhlak dalam Islam, ada 4 hadis utama biar akhlak kita lurus. Yang nomor 2 itu, nomor 3 hadisnya bunyinya, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara bukti baiknya keislaman seseorang yang meninggalkan apa yang bukan urusannya. Ulama akhlak itu, hadis ini dijadikan hadis utama ketika membahas bagaimana caranya mengendalikan diri, fokus urusan pribadi, tidak sibuk dengan urusan orang lain. Karena kalau orang Pak pinter banget, ini munafik, ini jahanam, itu belum tentu dia masuk surga. Kagak ngaruh sama sekali. Yang benar, ini munafik, saya harus nasihati sahabat saya. Nah, itu baru dia bisa masuk surga dengan dakwahnya. Jadi kita nggak akan masuk surga dengan vonis yang kita lancarkan kepada orang lain. Lah. Ya, nah kelas kembali ke tema tadi. Kenapa sampai kita hari ini nggak tahu persis bentuk Jibril, padahal Nabi pernah melihat langsung Jibril? Karena nggak penting. Nggak ada satu ayat, satu hadis pun yang tahu persis bentuk Jibril pasti masuk surga, yang tidak tahu bentuk Jibril masuk ke neraka. Lah, ya, karena nggak penting, maka nggak perlu disampaikan secara detail. Begitu Al-Qur'anul Karim. Walaqad ra'ahu bil ufuqil mubin, wa ma huwa 'alal ghaibi bidanin, wa ma huwa biqauli syaitanir rajim. Nabi itu, ya, donin. Apa arti donin? Donin itu artinya pelit. Ya. Tapi ada qiraat lain. Bapak Ibu pernah dengar ada qiraat dalam Quran kan? Ada qiraat sab'ah. Ada qiraat selain qiraat kita ini. Dia bukan dha, tetapi dha. Dhan, su'udzon, ada kan? Dhan. Jadi bacanya wa ma huwa 'alal ghaibi bidhanin. Bukan bidhanin, ini kan dhad. Kalau itu dha. Tidak boleh desis kan biasanya? Dha, bidhanin, su'udzon, husnudzon. Nah, jadi beda. Ada yang ada alifnya, ada yang tanpa alif. Qiraat seperti itu. Nah, kalau yang bacanya dha, bidhanin, artinya bahwa Nabi tidak pernah pelit untuk menyampaikan yang gaib. Wa ma huwa 'alal ghaib bidhanin. Artinya apa yang Nabi terima dari Allah pasti disampaikan.
Ya, Nabi sampaikan. Nabi ke Mi'raj, Nabi sampaikan. Nabi kan ketemu Allah sampai ke Arsy langit ketujuh. Nabi cerita semua ke kita. Enggak ada yang disembunyi-sembunyiin. Jadi apa yang diketahui Nabi tentang yang gaib itu pula yang kita ketahui, disampaikan semuanya. Nah, bagi yang membacanya wa ma huwa 'alal ghaibi bidhanin, tipis Allah, maka itu artinya tuhmah, dzan itu kan. Tidaklah Nabi itu sebagai tersangka, tertuduh. Tadi suudzon, tertuduh, buruk lah. Nabi adalah sosok yang tidak tertuduh. Nah, gitu. Cara memaknainya kalau antum Bapak Ibu baca qiraat yang berbeda. Tapi enggak boleh. Karena kalau kita milih qiraat beda itu beda semua. Pilih misalnya qiraat yang mana itu harus dari Al-Fatihah sampai An-Nas, qiraat itu enggak boleh diaduk-aduk, nanti kacau maknanya. Ya. Khalas. Wa ma huwa biqauli syaitanir rajim. Nah, Al-Qur'an juga bukanlah perkataan syaitan. Jadi ini kaitannya dengan yang di depan tadi, yang ayat yang berbunyi innahu laqaulu rasulin karim. Al-Qur'an ini disampaikan oleh utusan Allah malaikat Jibril yang sangat mulia. Wa ma huwa biqauli syaitanir rajim. Al-Qur'an ini bukan perkataan setan. Jadi jangan nuduh Nabi Muhammad itu gila, jangan pula tuduh Nabi Muhammad itu kemasukan setan. Ini kan begitu yang dituduhkan. Mashur katanya. Mashur itu artinya kemasukan. Nah, gimana caranya kemasukan? Yang menyampaikannya Jibril, malaikat paling mulia, yang menerimanya manusia paling baik di muka bumi, orang yang paling jujur selama ini. Jadi kenapa masih ada keraguan terhadap Al-Quran? Kelas, maka di penghujung surat ini kemudian Allah mengatakan, fa aina tadhhabun? Kalian mau kemana? Kata Allah kepada kita semua umat manusia ini, mau kemana? Artinya nggak ada pilihan. Fa aina tadhhabun? Pertanyakan, yang pertama tanyakan, ini kita mau kemana hidup ini? Kan pengen surga pasti. Nggak pengen, Pak, mati-matian di dunia demi dunia itu benar-benar nggak pengen. Kenapa? Karena kita nggak bisa mengontrol umur. Kalau bisa kontrol umur enak banget. Sekarang mati-matian sampai usia 50, setelah itu kendali lagi umur, matinya usia 100 tahun, 50 tahun ke depan, nikmati itu dunia. Tapi kan nggak bisa. Lagi habis-habisan untuk dunia, meninggal. Semuanya jadi hak ahli waris. Kita dapat apanya? Nggak dapat apa-apa. Ya kan? Fa aina tadhhabun? Ini pertanyaan bagus. Bapak Ibu, ini print out gede-gede itu, di print, dibingkai, diukir indah-indah, bawa ke Jogja suruh ukir, fa aina tadhhabun, pasang tuh di ruang tamu rumahnya, fa aina tadhhabun. Tiap kali baca fa aina tadhhabun, jawab sendiri, adhabu ila jannah, saya pengen ke surga gitu. Itu penting, rahimakumullah. Ya, anaknya udah enggak jelas kelakuannya dipanggil, nak sini duduk. Aina tadhhabun? Kenapa, Mak? Katanya, salah minum kata dia gitu. Aina tadhhabun? Mau kemana kita? Mau ke surga. Fa aina tadhhabun? Terus lanjutan ayatnya, in huwa illa dzikrun lil alamin. Tidaklah Al-Quran itu kecuali pengingat untuk seluruh alam. Jadi yang bisa mengingatkan hanya Al-Quran. Kalau bersama Al-Quran maka jadikan ia sebagai pengingat. Kelas? Jangan pernah merasa yang mengingatkan saya masjid. Masjid tutup, lupa dia sama Allah. Ada kan orang gitu marah-marah bilang susah. Walah Ustaz, masjid ditutup ini masa pandemi saya pusing ini jadi lupa Allah. Jadi, padahal Allah nggak bilang masjid sebenarnya, namanya aja masjid tempat sujud. Zikron itu Quran, nama lain Quran. Nggak pernah ada orang nyebut nama lain masjid zikron. Lah, Quran nama lainnya zikron. Pengingat kita Quran. Maka ketika baca Quran, jadikan Al-Quran sebagai pengingat. Pengingat itu maksudnya penyadar. Maka orang harusnya kalau sering ngaji, tambah kesadarannya. Maka bacalah Al-Quran dalam keadaan sadar. Maka diajarkanlah adabnya kan. Wudhu dulu kita, biar hilang dulu pikiran-pikiran yang aneh. Wudhu bersih-bersih, duduk baik-baik, hadap kita kiblat, baru buka Quran, ngaji. Baca satu halaman, baca terjemahnya, biar sadar. Nah, yang keren itu apa? Yang keren Bapak Ibu, yang keren. Yang kerennya nih orang ngaji yang keren. Habis yang ngaji, sadaqallahul azim, tutup kan? Dia panggil anak atau istrinya,
atau dia panggil suaminya, dia cerita, tadi mak baca di Quran, kata maknya, itu harus nurut sama orang tua. Masya Allah, kepikiran. Jadi bagus kalau habis ngaji ada sesuatu yang kita bawa dalam pikiran kita. Tiap kali habis ngaji begitu harusnya. Bapak-bapak juga sama. Habis ngaji dia baca ayat, "Fankihu ma tabalakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'." Dia panggil istrinya, "Bu, kebawa kepikiran bapak." Ternyata boleh. Gitu. Boleh apa, Pak? Ya jawab masing-masing. Ya. Jadi rahimakumullah, ya. In huwa illa dzikrun lil alamin. Liman syaa minkum an yastaqim. Bagi barang siapapun di antara kamu yang ingin beristiqamah, ya, ingin istiqamah. Kalau tidak ingin istiqamah, maka ya nggak akan ada jalan yang lurus. Jadi doa istiqamah. Pernah kan sahabat nanya, "Ya Rasulullah, sampaikanlah satu prinsip kepadaku dalam agama ini yang tidak akan pernah aku dengar dari orang lain." Disampaikan oleh Rasulullah SAW, "Qul amantu billah thumma istaqim." Itu prinsip itu. Aku beriman kepada Allah, kemudian istiqamahlah dengan imanmu itu. Jadi istiqamah. Terus apa kaitannya? Tadi kan dari aina tadhhabun, mau pergi kemana? Allah ngingetin kita. Jawabannya mau pergi ke surga. In huwa illa dzikrun lil alamin. Kemudian ada Al-Quran. Artinya untuk bisa sampai ke surga maka GPS-nya itu Quran. Kita menulis alamat jannah di HP kita kan nggak akan sampai ke surga akhirat, sampai ke sekolahan. Ada nulis Cibubur al-jannah itu. Quran. Ikuti petunjuk Al-Quran, maka kita pasti insya Allah akan sampai ke surga. Khalas. Kemudian ada nggak pesannya tentang bagaimana kita bersama Al-Quran? Jawabannya di ayat setelahnya itu, diistiqamahi. Sama kayak Bapak Ibu coba aja pakai GPS itu, nulis mau jalan kemana, terus nggak diistiqamahi, alah nggak usah GPS lah, nggak bakalan sampai dong. Diikuti, itu kan udah ada gambar jalannya tuh kan, ikut aja, ikut sampai. Al-Quran juga begitu. Jadi jangan kalau yang menyenangkan, Al-Quran, begitu nggak menyenangkan pura-pura lupa sama Quran, nggak bakalan sampai ke surga. Yang begitu tuh banyak hari ini, rahimakumullah. Mungkin contoh ibu-ibu nih biasanya nih. Ya tapi bukan ibu-ibu di sini. Yang akhwat, ya ummahat, wanita itu, wanita muslimah. Giliran soal bahwa suami harus bertanggung jawab sama istri, bawa Quran. Kan ar-rijal qawwamun 'ala nisa. Ini suami saya Ustaz enggak ada tanggung jawabnya. Enggak ada rijal-rijalnya. Wede. Ya. Begitu disampaikan ayat yang berkaitan bahwa istri harus bersedia diam di rumah, jangan keluyuran kemana-mana, kan begitu. Fassalihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Wanita solehah, istri solehah itu qanitat, nurut sama suaminya. Dia nggak baca yang ayat itu tuh, yang ayat nurut ini nggak penting. Yang penting ini ayat tentang suaminya. Yang begitu nggak bakalan sampai ke surga. Ya. Karena pedoman itu harus dipedomani secara utuh, menyeluruh. Inilah yang disebut dengan istilah kafah, menyeluruh. Jadi ya memang resiko lah. Kadang-kadang cocok sama kebiasaan kita Al-Quran, pasti. Karena Al-Quran pasti sesuai dengan fitrah, tapi belum tentu selamanya cocok. Kadang-kadang nggak pas, kita nggak siap. Sama ibu-ibu misalnya, mana ada yang siap suaminya nikah lagi? Nggak ada lah. Mau sesoleh apapun itu nggak ada yang siap. Ya, sesekali pasti ketemu ayat, lalu saya nggak siap. Yang ngomong aja suaminya, "Mas, ayat sih bener, tapi saya nggak siap. Jangan macam-macam ya." Ya nggak apa-apa, ancam sedikit. Tapi ayat terima sebagai sebuah kebenaran. Ya, rahimakumullah. Liman syaa minkum an yastaqim, wa ma tasyauna illa an yasha Allahu rabbul alamin. Dan engkau tidak pernah menginginkan sesuatu dan mendapatkan apa yang kau inginkan kecuali jika hal itu sudah dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, Rabbul Alamin. Masya Allah. Terakhir udahlah kita tadi jelas pengen ke surga, kita pengen dekat sama Quran, kita berjuang untuk istiqamah. Allah ingatkan di penghujung surat ini, jangan sombong. Tetap harus banyak doa. Karena sehebat apapun semangat, tekad yang menentukan Allah Subhanahu wa taala. Kelas? Di dalam ayat ini juga ada pesan
Tapi juga jangan takut. Ketika ada halangan, ketika ada rintangan, itu nggak perlu takut, nggak perlu melemah. Kenapa? Karena Allah itu Rabbul Alamin. Semuanya di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Demikian rahimakumullah yang bisa disampaikan, semoga ada manfaatnya buat kita bersama. Mohon maaf jika ada kekeliruan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.